Halo teman-teman, selamat datang di presentasi ini. Selamat siang. Kali ini aku Hegan akan presentasi dan juga memamerkan ini proyek mandiriku, yaitu video tutorial basket. Jadi dari sini tuh ini adalah hasil akhir produk aku. Setelah itu di sini ada terdapat tahapan prosesnya, mulai dari cara prototype 1, prototype 2, habis itu juga ini rekaman hasil akhirnya. Jadi ini bisa dilihat hasil akhirnya itu seperti ini, video tutorial yang aku buat. Kalau untuk videonya sendiri sih belum ada voice over yang aku kasih lihat, jadi masih hanya berbentuk musik dan teks saja. Nah, udah segitu aja dari video tutorial yang aku buat. Kalau itu video hasil akhirnya. Kalau untuk video prototype yang pertama itu aku tidak berhasil dan tidak ideal karena belum mencerminkan tutorial dan hanya berisi itu cara main dan hanya perekaman mainnya pula. Terus yang kedua ini juga tidak berhasil karena gerakan yang ditampilkan itu kurang ideal. Lalu meskipun sudah mencerminkan tutorial, tapi videonya juga kelamaan dan juga sebenarnya secara estetika masih tidak terlalu baik. Kayaknya cukup sekian dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Boleh ngasih kolom komentar di QR code ini apabila berkenan. Sekarang kita lanjut ke proyekku. Oke, jadi proyekku ini adalah proyek infografis. Aku bikin poster atau infografis mengenai mood swing. Kenapa poster? Pertama karena minatku dalam desain dan proyek ini harus bermanfaat. Dan salah satu topiknya adalah mood swing. Oke, di sini aku bikin 4 poin penting. Yang pertama adalah apa itu mood swing secara definisi. Dan yang kedua aku ingin menjelaskan bahwa si mood swing ini normal dan tidak perlu ada yang ditakuti apabila mengalami mood swing. Yang ketiga adalah akibat dari mood swing, bisa jadi susah tidur atau susah fokus. Lalu yang terakhir adalah solusi. Solusi ini bisa mengurangi atau bisa mengendalikan mood kita. Dengan salah satu caranya adalah diary atau jurnal atau olah fisik maupun olah minat. Oke, di kiri sini ada jurnal. Di sini aku bikin template jurnal agar anak-anak merasa lebih tertantang dan lebih tertarik pada saat mengisi jurnal. Jadi di sini aku membuat tutorial cara mengisi jurnal seperti ditarik garis putus-putus seperti bawah ini. Tujuannya ini biar bikin menarik dan menantang.
Jadi bisa dilihat di sini ada pertanyaan nomor 3, yang dimana pertanyaan adalah hal apa yang kamu kangenin dari sekolah. Nah, pertanyaan seperti nomor 3, 3 dan 4 ini bisa diganti-ganti sehingga tidak membosankan dan lebih menarik. Oke, buat saran dan masukan bisa di-scan di sini. Halo semua, nama aku Tania. Di sini aku bikin aksesoris dari botol plastik. Jadi di sini tuh botol plastik yang udah aku kumpulin dari rumahku sendiri dan tetangga. Aku cuci bersih, lalu aku potong-potong sampai jadi lembaran gitu. Setelah itu aku bentuk sebelum aku bakar di lilin. Jadi pas dibakar di lilin tuh bakal mencuit gitu dan jadi bentuk yang aku mau. Setelah itu aku warnain pakai spidol permanen dan pakai pilok bening biar gak luntur. Setelah itu baru pakai perhiasan gini. Aku pilih botol dijadikan aksesoris karena aku suka aksesoris dan aku senang membuat kerajinan tangan dan hasilnya juga memuaskan aku. Nah, dari si aksesoris yang aku buat tuh pasti banyak yang gagalnya. Maka dari itu aku buat yang menggunakan resin. Jadi dari yang gagal itu aku cetak di resin, aku masukin di resin dan jadi ada gelang antingnya juga. Begitu. Dari semua yang aku buat dan indikator keberhasilannya, semua itu terjalankan dengan baik dan hasilnya juga bisa memuaskan. Dan ya, kalau misalkan ada masukan atau saran bisa di-scan di sebelah sini. Halo, perkenalkan nama saya Bintang. Jadi bisa dilihat sini adalah proyek saya. Proyek mandiri saya adalah komik sci-fi digital. Nama komiknya adalah Broken Mind. Jadi Broken Mind itu adalah komik pertama, chapter pertama itu prolog komik saya. Jadi bisa dilihat sini komik yang saya buat itu saya buat targetkan untuk orang-orang yang tidak dapat membeli buku langsung secara di Gramedia. Terutamanya karena masa-masa pandemi ini orang-orang tidak dapat pergi ke toko-toko untuk membeli buku komik secara fisik, sehingga saya milih untuk menjadikan komik ini secara digital dan dipublikasikan di media sosial seperti dan di aplikasi-aplikasi untuk komik-komik digital seperti Line dan tapas.io. Jadi komik ini saya buat juga untuk melatih kalian saya dalam menggambar digital. Utamanya adalah pengalaman pertama kali saya dalam membuat komik digital juga. Untuk si proyek ini mentor saya adalah Kasveta adalah mentor saya dan untuk membantu proyek ini juga, yang membantu saya juga untuk memberikan masukan dan saran juga dalam pekerjaan komiknya. Jadi bisa lihat sini komiknya dikerjakan digital menggunakan laptop dan tablet grafis menggunakan sebuah pena digital juga. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi menggambar profesional, namanya itu Clip Studio Pen. Tahap pengerjaan komik itu berawal dengan menggambar sketsa terlebih dahulu. Sketsanya itu hanya gambar kasar, nanti akan ditebalkan menggunakan garis yang lebih tegas. Selanjutnya akan menambahkan balon-balon kata dan panel komiknya sendiri. Jadi komik ini ada beberapa target indikator keberhasilan yang belum tercapai tapi ada juga yang tercapai. Komik ini itu terutamanya target indikator keberhasilannya adalah komiknya memiliki 30 halaman. Tapi sayangnya 30 halaman itu dibataskan jadi 15 halaman. 15 halaman itu satu chapter, 30 itu adalah target lama. Jadi kemungkinan untuk chapter kedua akan 15 halaman juga. Target selanjutnya adalah mempublikasikan karya ini dan mendapatkan 50 like dan 10 komentar. Tapi karena komik ini belum tuntas dan belum saya dikerjakan, maka masih dipospon sehingga harus mengerjakan halaman 11 sama 15 dan ditambah dengan cover dan cover depan belakang komik. Kan itu saya akan target selanjutnya akan mengerjakan kembali halaman-halaman 11 dan 15
permasalahan yang akibatkan oleh distraksi pengerjaan komik. Untuk kedepannya akan saya fokuskan untuk mengerjakan proyek saya dan untuk membuat sebuah timeline pekerjaan yang lebih akurat dan lebih detail. Jadi untuk sekian, terima kasih. Jadi kalau ada yang mau masukan, ada saran, bisa digunakan dengan men-scan barcode ini. QR code masih. Ya, perkenalkan, nama saya Zaki dan ini stand terakhir dari pameran kelompok kami ini. Ya, jadi ini proyek mandiri yang aku buat. Proyek mandiri ini adalah perjalanan dan aku membuat konten bermain drum. Dan ini adalah proses pembelajaran bersama mentor. Pembelajaran kurang dari 1 jam. Kegiatan pada hari ini, aku belajar memahami dan menerapkan ritme drum bersama Kak Andri. Hal dasar yang harus dipahami adalah mengenai ketukan dan beat. Kali ini, Kak Andri memandu proses latihan agar lebih terarah. Ada kendala pada saat latihan, yaitu dengan koneksi internet yang kurang stabil. Alangkah baiknya pembelajaran lebih maksimal dengan cara offline atau secara langsung. Karena terkadang pada saat kalian menerangkan, suara kurang terdengar atau yang bisa dibilang putus-putus. Sekian dari Zaki. Terima kasih. Iya. Ya, jadi kenapa sih aku ambil proyek ini? Karena emang aku mempunyai latar belakang mengenai saya mempunyai ketertarikan gitu ya mengenai dunia perkusi tak lalu di rumah, dan aku pun iseng-iseng mendownload aplikasi drum untuk melakukan drum cover di HP. Dan mengapa tidak untuk aku mengover drum sesungguhnya dan belajar dari awal sampai aku bisa mahir mengcover sebuah lagu. Jadi ini hasil akhirnya. Ini pada saat saya latihan mengcover lagu. 1, 2, 3, 4. Ya, itu saja dari Zaki. Sekian dan terima kasih.